Kemudian waqubahil maksiat, jahatnya maksiat, jahatnya sebuah dosa yang diperlihatkan kepada kita. Satu, suhtullah, murka Allah. Nah, murka Allah ini lebih daripada sekedar neraka. Neraka itu sudah berat, tapi murka Allah lebih berat daripada neraka. Para aulia itu dalam munajat mereka, ya Allah, hamba setuju, hamba mau masuk neraka asal engkau ridai, dan hamba tidak mau ke surga kalau engkau benci kepada hamba. Nah, benci Allah ini sesuatu yang lebih dari sekedar siksa. Bila kita berbuat maksiat, maka otomatis kita ini adalah berada dalam kemurkaan Allah. Nah, kemurkaan Allah. Maka bila Allah itu murka, jangankan Allah yang murka lawan kita, atasan kita aja murka lawan kita. Siapa yang murka lawan kita, tentu segala-galanya bisa terjadi. Apalagi Allah yang murka. Yang kedua, suhtul malaikah. Kita berbuat maksiat, ini malaikat ini murka kepada kita. Terutama malaikat hafazah, malaikat yang disuruh Allah mengawal kita nih. Kan setiap manusia itu ada malaikat hafazah, beberapa orang yang mengawal kita. Nah, kita berbuat maksiat, malaikat itu murka. Yang ketiga, ihzanun Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat sedih Nabi. Membuat sedih Nabi. Begitu disampaikan kepada Nabi, Fulan bin Fulan hamba engkau ini berbuat maksiat ini, Nabi kita huzun, Nabi kita sedih. Apalagi maksiat yang diperbuat ini lebih dahsyat daripada maksiat yang dilakukan oleh bukan umat Nabi. Makin sedih lagi Nabi. Maksiat yang kita lakukan, orang Kristen aja kadang gawe kayak itu, orang Yahudi aja kadang gawe kayak itu. Ini ada umat Nabi yang melakukan itu. Nabi kita sangat sedih, kecewa bila melihat umatnya melakukan maksiat itu. Yang keempat, ibrahu a'da aduwihi iblis. Maksiat yang kita lakukan itu membuat gembira musuh paling musuh iblis. Iblis beambung. Nah, kita berbuat maksiat itu betandiknya kesukaan. Nah, pas suka ada kawan. Iblisnya ada akun serangan dikutuk Allah. Iblis kadang mau sendiri dikutuk Allah, mesti mencari kawan sebanyak-banyaknya. Nah, ada orang berbuat maksiat, kawan iblis. Iblis pun bangga ada kawan untuk menerima kutukan dari Allah. Yang kelima, zahabul barakah. Maksiat itu adalah menghilangkan berkah. Duit yang dulunya bagus, dibawa maksiat hilang berkah duit. Umur yang dulunya bagus, dibawa maksiat hilang berkahnya umur. Yang keenam, jahatnya maksiat itu taswidul qalbi, menghitamkan hati. Satu, kita berbuat maksiat, setitik sauda, setitik hitam dalam hati. 2 kali maksiat, 2 titik hitam. 3 kali maksiat, 3 titik hitam dalam hati. 4 kali maksiat, 4 titik hitam dalam hati. Akhirnya penuh dengan hitam. Kalau sudah hitam itu Allah menyebut ngarannya ran. Dan ran itu kada kau lagi dihilangkan dengan tobat, mesti api neraka yang menghilangkannya. Nah, itu buruknya sebuah maksiat kepada Allah. Al-bu'du minal jannah, jauh dari surga. Al-qurbu minan nar, parak lawan neraka. Orang tuh minum arak, mati, otomatisnya langsung ke neraka, karena sudah parak lawan neraka. Orang yang berbuat zina, rahatan berzina, itu parak lawan neraka, mati masuk neraka.
Yang kesembilan, buruknya maksiat alamatu su'il khatimah. Maksiat ini membawa kita kepada mati su'ul khatimah. Yang kesepuluh, kufrun ni'mah. Maksiat ini kufur nikmat. Allah memberi mata, digunakan menentang Allah. Allah memberi duit, digunakan duit untuk menguturi agama Allah. Allah memberikan kesehatan, digunakan untuk maksiat kepada, itu kufur nikmat. Yang ke-11, maksiat itu, buruknya maksiat adalah al-khiyanah li jami'il khalqi. Maksiat itu khianat kepada seluruh makhluk. Dengan adanya maksiat, banyak penyakit bermunculan. Gara-gara maksiat kita kesulitan ekonomi. Gara-gara maksiat kita hilang rasa aman. Orang-orang yang tenang dulunya karena maksiat ini dicabut Allah aman. Nah, jadi maksiat itu kita lakukan berarti kita mengkhianati makhluk Allah. Karena bala itu bila turun, idza nazala amma, bala bila turun itu menyeluruh. Kada tahu nang saleh, kada tahu nang takwa, kada tahu nang fasik, semua kena bala Allah. Akibat apa? Akibat maksiat yang dilakukan oleh manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, mengetahui baiknya taat, mengetahui buruknya maksiat, itu adalah fungsinya nur yang dititipkan Allah di dalam diri kita ini. Wa sya'nul basiratil maftuhah al-hukmu 'alal husni bi husni wa 'alal qubhi bi qubhi wa 'alal qabih bi qubhi. Dan fungsi mata hati yang terbuka memutuskan bahwa ini baik dengan baiknya dan atas yang jahat dengan jahatnya. Nah, ini taat, ini bagus, keputusan mata hati kita. Maksiat ini kada bagus, ujar mata hati kita. Itu keputusan sudah. Ini kalau mata hatinya nang maftuhah, mata hati yang terbuka. Wal qalbus salih, dan hati yang bagus, yuqbilu ala ma yasbutu husnuhu, menghadap atas sesuatu yang sabit baiknya, wa yudbiru, dan berpaling amma yasbutu qubhuhu, daripada yang sabit jahatnya. Nah, kalau hati kita ini baik, dia menerima keputusan mata hati yang terbuka tadi. Yang taat ini baik, diterima oleh mata hati. Yang maksiat ini buruk, diterima oleh hati kita. Itu fungsi hati yang baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Hikam ini adalah merupakan isyarat daripada doa yang seringkali dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar dan beri aku kemampuan untuk melaksanakannya. Banyak aja nang tahu nang bujur, tapi kada kau melaksanakan. Ada juga nang kada tahu itu bujur. Nah, Nabi kita minta, ya Allah, perlihatkanlah al-haqqa haqqa, yang benar itu benar, warzuqni tiba'ah, dan berikan aku kemampuan mengikutinya, melaksanakannya. Tentu kalau sudah demikian berfungsi, cahaya berfungsi, mata hati berfungsi, hatinya berfungsi. Wa arinil batila batila, perlihatkanlah yang salah itu salah. Warzuqni ijtinabah, dan berikan aku kemampuan menjauhinya, meninggalkannya. Banyak yang tahu pada ini haram, belum kawa. Tahu riba itu haram, kada kau membuangi. Banyak aja yang tahu riba itu haram, dosanya berat pada zina, ini dikubur dibangkit kegilaan. Tahu hadis Nabi, orang riba itu dibangkit dikubur gila. Tahu ya sudah itu, cuma belum diberi Allah kekuatan untuk menjauhinya. Sampai sekarang masih riba.
Nah, jadi doa Nabi itu perlu. Allahumma arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan yang benar, yang salah itu salah, sudah melihat. Yang salah sudah tahu. Tinggal lagi warzuqni ijtinabah, berikan kemampuan menjauhinya. Nah, ini sebuting lagi. Berikan kemampuan untuk menjauhi yang batil itu.